Oke, baik, sudah jam 6.31 ya. Seperti biasa, kita mulai dulu, nanti yang lain menyusul ya, termasuk absensinya. Kita ya mendekati selesai ya, kita tampilkan lagi ya. Nah, bagi yang satu device juga bisa WA langsung aja ke saya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sekali lagi ini saya mohon maaf ya, memindahkan jam kuliah Anda ini. Mungkin kurang nyaman juga ya, jadi seharusnya Anda beristirahat atau jalan-jalan makan malam, ini malah kuliah ya. Mohon maaf banget nih. Karena tadi pertama listrik mati, kedua jam 1 itu ternyata ada undangan dari kelembagaan ya gitu. Jadi ya terpaksa nih Anda jadi korban ya. Oke, baik nanti yang akan presentasi kelompok berapa ya? Kelompok mungkin 7 ya? Kita ber-7 kelompok ya? Kelompok 7, Pak. Oke, kelompok 7, baik. Anda ya, Mbak? Benar, Pak. Oh, oke, baik, oke. Ya, baik. Tapi seperti biasa ya, sebelum kelompok 7 presentasi, ya saya dulu gitu kan untuk apa namanya? Ya, kita berbincang-bincang nih. Oh ya, ya perlu 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 Anda ketahui bahwa kuliah kita ini tuh sebetulnya ini nih masuk ke project model kelompok kelompok based project via pre-planning namanya metodenya gitu. Ya nggak tahu mungkin ya. Jadi ini itu adalah jadi kuliah berbasis project gitu. Walaupun projectnya ya masih ya terkait tadi kan aplikasi dari kuliah kita Gelombang Mikro di teknologi yang tiap saya bagi Anda ke dalam kelompok-kelompok kecil itu biar nanti kita belajar bersama ya dari apa ya topik yang kita berikan, kemudian nanti inginnya dari berbagai topik yang Anda bahas itu menambah wawasan baik untuk Anda maupun saya sendiri ya. Nah, tapi sebelumnya memang karena kuliah kita tetap ya artinya kuliah kita memang ada silabusnya, kemudian juga ada target topik yang ingin dicapai kan, sehingga tetap harus ada UTS dan UAS, walaupun nanti porsinya kecil gitu ya. Mungkin itu akan mungkin 60-40 lah. Saya lupa perjanjian kita. Ya mungkin 60-40 ya gitu. Jadi 30 UTS, 30 sorry. Jadi 40% itu kan UTS dan UAS dan 60% itu ditugas karena memang harus besar gitu. Jadi keaktifan Anda itu sebetulnya kan kita record nih nanti recording kita ini akan kita berikan ke Pika ya. Nah, nanti juga di akhir saya akan minta ada semacam kuesioner ya. Kuesioner saya minta pendapat Anda gitu ya. Kuliah kita ini gimana gitu ya? Apakah menimbulkan apa namanya efek yang positif atau malah wah ini nggak menarik gitu kan bisa jadi. Jadi ya terserah aja, terserah nanti Anda menilai seperti apa ya. Nah tentunya nanti feedback ya untuk perbaikan kuliah berikutnya. Karena memang kuliah kita ini juga sebetulnya diusulkan dalam MBKM gitu. Ya nggak tahu gitu prosesnya sampai mana ya gitu. Oke baik. Nah metode pre-planning itu sebetulnya sudah kita itu seharusnya ini migrasi ke ELOK ya gitu. Cuman memang saya apa kurang familiar dengan ELOK kita masih tapi semua materi sebetulnya akan saya migrasikan ke ELOK mungkin tidak semester inilah mungkin semester depan setelah kita siap semua ya kita migrasi ke ELOK gitu ya walaupun saya lebih senang sebenarnya di Google Class ya Google Meet ya Google Classnya lebih nyaman gitu tapi karena kita punya LMS namanya ELOK ya jadi kita sepertinya diminta untuk migrasi ya gitu. Tapi ya oke lah nanti mungkin semester depan aja. Oke, nah kemudian bahan-bahan kuliah kita kalau dalam metode deep learning itu ini kita istilah-istilah deep learning, best project gitu itu sebetulnya memang mengadopsi dari teman-teman di UNJ ya gitu atau di metode pembelajaran ya. Walaupun kita sebetulnya nggak begitu care juga dengan metode ini,
Metodenya apapun, yang penting kuliahnya menarik dan itu bisa men-trigger mahasiswa untuk bisa lebih aktif ya mempelajari suatu bidang, itu jauh lebih tujuan utama kita ya gitu. Seperti itu ya. Ya jadi semua materi memang sudah kita berikan gitu. Ya salah satunya di Google Class itu memang sebuah materi sudah, tinggal tentunya Anda baca RPS atau RKPS kita, kemudian Anda baca itu apa yang mau kita bahas. Nah, itu di situ gitu. Jadi itu diberikan dulu, kemudian mestinya kita berdiskusi dan sebagainya ya gitu. Tapi ya udahlah, tapi ya biar PPT tadi proyeknya sudah saya kasihkan, kemudian bahan awal ya kita ngomong-ngomong dulu ya gitu. Ya, artinya nanti kalau ingin tahu lebih lanjut ya tentunya tadi Anda ya baca-baca, kemudian sekarang juga sudah ada Google, sudah ada semacam-macam gitu. Anda bisa searching lah di situ ya. Sehingga hasilnya ya Anda mestinya jauh lebih bisa lebih banyak ke pengetahuannya ya daripada dosennya atau saya sendiri gitu. Dan itu berarti kita berhasil ya gitu. Anda akan jauh lebih tahu daripada dosennya gitu. Tidak melulu kan sekarang dosennya harus lebih tahu daripada mahasiswanya gitu. Oke, ya saya share screen lagi nih. Sudah kelihatan? Halo? Sudah. Oke, baik. Nah, jadi kalau Anda baca ya di bukunya saya juga ada, kemudian di bukunya Alan Scott juga ada ya. Ini tentang microwave semiconductor amplifier ya gitu. Jadi kita memang ini lagi topiknya tentang peralatan pendukung gelombang mikro. Ya walaupun ini lebih sangat teknis banget gitu ya. Tapi ya memang ini beberapa peralatan yang pendukung ya lebih afdolnya lagi sih sebetulnya kalau Anda bongkar microwave itu kemudian Anda teliti satu-satu ya komponen-komponen si pendukungnya gitu. Mesti apa yang kita bahas ini itu kan agak di situ gitu. Dulu ketika luring memang kita kadang-kadang kita membawa Anda ke lab ya, kita melihat beberapa peralatan di situ ada generator pembangkitnya, kemudian nanti di situ ada beberapa komponen filter, combiner dan sebagainya gitu Anda bisa lihat termasuk di situ ada perit itu seperti apalah dan sebagainya ya gitu. Nah, termasuk waktu itu saya juga membongkar satu microwave oven ya. Jadi kita bongkar, kemudian saya beri tugas dulu itu ya ke mahasiswa itu beri tugas untuk mencatat, menggambar ya. Sebenarnya microwave oven itu apa aja sih komponennya gitu. Sehingga betul-betul Anda bisa lihat di situ ya. Tapi sekarang ya sebetulnya sih saya masih punya microwave di bawah, tapi masih baru sehingga ketika mau dibongkar itu sayang juga ya. Nah, yang dulu itu ternyata sudah dibetulin lagi, malah dipakai bakar roti gitu. Jadi juga wah ya. Oke lah, nanti mungkin kapan-kapan Anda bisa bongkar microwave yang di bawah ya. Baik, nah jadi amplifier semikonduktor microwave, jadi ya biasa kan, jadi untuk microwave yang berdaya rendah dan menengah itu perlu diamplifikasi ya gitu. Nah, amplifiernya itu ya semikonduktor. Nah, nanti kita lihat kenapa ya banyak misalnya ada namanya FET ya, kemudian biopolar transistor dan seterusnya ya untuk pembangkitnya gitu. Jadi microwave semiconductor amplifier itu digunakan ya pada peralatan gelombang mikro yang memiliki daya rendah dan menengah ya. Misalnya sumbernya itu bukan pakai magnetron atau klistron, tapi dia pakai misalnya dioda GaN atau semikonduktor. Ya dia pembangkitnya ya semikonduktor juga gitu. Kemudian diamplifikasi ya gitu. Oke, nah kalau Anda lihat di situ karakteristik performance dari amplifier ya, yang penting itu adalah nanti di situ ada istilah-istilah daya ya atau power ya, kemudian ada gain, ada efisiensi, kemudian bandwidth-nya, kemudian phase shift-nya, harmonic power, kemudian produk intermodulasinya seperti apa gitu. Nanti bisa lebih lanjut baca ya. Nah, kemudian kalau kita
lihat atau Anda perhatikan gambar ini ya gambar power, kemudian gain dan efisiensi ya. Ini terhalang. Ini antara power input ya, kemudian ini ada power output ya gitu. Nah, jadi misalkan power supply-nya ini dia 10 volt dengan arus 100 miliampere. Artinya masukannya ya daya yang digunakannya itu powernya 10 volt, kemudian arusnya 100 miliampere. Nah, jadi untuk output microwave pada frekuensi tunggal gitu, jadi daya outputnya itu selalu kalau dimasukkan ke amplifier mestinya dia akan lebih besar ya daripada daya inputnya kan gitu intinya. Nah, tapi tentunya tidak unlimited output gitu. Artinya ada batasan tertentu input yang linear ya, fungsinya linear gitu. Nah, pada suatu input tertentu dia sudah saturasi, jadi sudah maksimum, sudah jenuh gitu ya. Nah, contoh nih pada peralatan ini mungkin ini transistor biopolar ya. Ini dia kalau kita lihat nih mulai dari minus 30 desibel mili ya, kemudian outputnya di 0 desibel mili, ini masih linear sampai di sini. Nah, batas saturasinya nih di 0 desibel mili ya. 0 desibel mili itu kan kalau Anda konversi ke satuan miliwatt itu kira-kira kan 10 pangkat 0, 1 kali ya kira-kira 1 miliwatt ya kan. 1 miliwatt gitu. Itu bisa sampai ke outputnya itu 20 desibel mili. 20 desibel mili itu kalau Anda ubah ke miliwatt itu kan 10 pangkat 2 atau 100 miliwatt ya, sampai 100 miliwatt gitu. Nah, dari besaran-besaran ini kita bisa tahu besar namanya gain gitu. Gain itu istilah untuk perbandingan antara P out terhadap P in-nya gitu. Jadi gain itu adalah P out terhadap P in. Jadi perbandingan antara daya keluaran terhadap daya inputnya namanya gain gitu. Nah, kalau dalam satuan desibel, gain itu sebetulnya kan kalau P out dan P in-nya dalam desibel mili ya. Satunya kan desibel mili. Ini adalah P out min P in aja kan gitu. Jadi kalau P out-nya itu misalnya 20 desibel mili ya, kemudian P in-nya itu 0 desibel mili, berarti kan gain-nya kira-kira 20 desibel ya gitu. Gain ya. Jadi besaran dayanya itu desibel mili, tapi peralatannya sendiri itu biasanya disatunya dalam desibel ya. Jadi 20 desibel gitu. Seperti itu. Nah, jadi gain itu akan terus bertambah ya tergantung daya outputnya. Artinya semakin daya outputnya besar, tentunya gainnya juga akan besar kan gitu. Tapi tadi nanti akan terjadi saturasi. Nah, nilai terpenting dari gain itu adalah ada linearnya ya, kemudian saturasi gainnya, kemudian nanti ada isinya gain pada kompresi 1 desibel. Istilah kompresi 1 desibel itu terjadi pengalami penurunan dari linear dengan 1 desibel istilahnya gitu ya. Nah, jadi di wilayah gain linear itu tadi ya di lereng yang lurus tadi, ya, kalau Anda lihat di sini ini ya kayak daerah-daerah linear kan ini, kalau udah ke sini kan sudah tidak linear nih. Apalagi sini sudah saturasi, dia sudah maksimum mentok di sini kan. Diperbesar pun dia tetap 20. Jadi namanya peralatan amplifier itu juga ada batasannya kan mestinya, tergantung dari jenis pengamplifikasinya ya. Nanti kita bisa lihat nih beberapa jenis ya, ada FET, ada HEMS, ada impact dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia nanti ada batasan saturasinya gitu. Nah, ini yang disebut dengan gain linear tuh ya ini ketika dia linear ya. Jadi antara P out dan P in-nya itu linear gitu. Jadi kalau garis ini itu garis lurus gitu ya. Jadi ada kalau Y sama dengan MX, jadi M-nya gradiennya ya gitu. Linear. Nah, jadi
di wilayah gain linear daya output itu berbanding lurus kan dengan daya input, sehingga gainnya ya maksudnya bebas dari tingkat output daya ya. Jadi ya sebanding lah ya gitu. Kemudian ada saturasi gain dari penguat daya output ketika pertama mencapai titik jenuhnya gitu, nanti akan konstan kan di situ. Kemudian ada istilah gain pada kompresi 1 desibel ya gitu, di sini sebagai titik di mana gainnya mengalami penurunan dari linear dengan nilai 1 desibel. Nah, kemudian ada efisiensi, istilah efisiensi itu adalah P out, kemudian per PDC input, jadi daya dari masukan. Jadi kan ketika kita menggunakan amplifier, itu kan mesti kita memberikan daya dari luar ya, ada triggernya kan, dari DC-nya gitu ke semikonduktor yang kita pakai untuk mengamplifikasinya. Itu dayanya berapa? Di situ kan tadi ada beda potensialnya berapa, arusnya berapa, kita tahu dayanya ya V kali I kan. Itu adalah satuannya watt atau miliwatt ya. Plus PIN-nya, ini adalah efisiensi. Jadi efisiensi maksimum terjadi ketika daya microwave-nya maksimum ya, yang terjadi pada saturasi ya. Gitu. Nah, misalnya kan ini ada contoh ya, contoh beberapa perhitungan nih. Kita bisa menggunakan gambar 81, gambar 81 itu ini yang ini ya, gambar ini. Gunakan gambar 8.1 untuk menghitung gain linear, kemudian gain saturasi, kemudian gain pada kompresi 1 desibel, kemudian efisiensi saturasinya, dan efisiensi pada kompresi 1 desibel. Gitu kan. Dari gambar 81 itu banyak hal yang bisa kita pelajari ya, tentang apa itu gain linear gain, saturasi gain, kemudian jadi saturasi efisiensi dan sebagainya. Nah, misalkan kita lihat di linear gain ya, kalau kita perhatikan di sini kan linear nih, daerah-daerah sini kan linear nih. Nah, kita bisa ambil satu titik misalnya. Ya bisa juga sih, kan Anda lihat bisa di min 20, kemudian outputnya di 10 desibel mili kan. Nah, kita lihat nih di sini min 30 desibel mili, kemudian nanti outputnya di 0 desibel mili kan gitu. Nah, oke, jadi kita lihat di sini. Jadi PI-nya itu min 30 desibel mili, yang Anda lihat nih. Ini kan min 30 desibel mili, P out-nya itu 0 desibel mili. 0 desibel mili kan. Nah, ini adalah masih di linear ya, gain linear, daerah linear ya. Nah, maka linear gain-nya itu adalah P out min P in kan gitu. P out-nya 0 desibel mili, P in-nya min 30 desibel mili, sehingga gain linearnya adalah 30 desibel mili tentunya kan. Jadi 0 tambah 30 ya 0 desibel. Jadi linear gain-nya adalah 30 desibel gitu. Oke, kemudian kita lihat saturasi power outputnya itu terjadi pada 20 desibel mili. Kalau kita perhatikan ini kan terjadi saturasi di daya output 20 desibel. Kemudian P-in-nya di 0 desibel mili ya. Ini daya saturasinya di 20 desibel mili. Oke, maka ini kita bisa menghitung saturasi gainnya berapa gitu. Berarti saturasi gainnya adalah P out min P in. Gitu. P out-nya 20 desibel mili, P in-nya tadi 0 desibel mili. Berarti ini saturasi gainnya itu adalah 20 desibel. Ya, gitu. Nah, jadi saturasi gain itu berarti karakteristik dari perangkat ya, perangkat pengamplifikasinya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat daya keluaran, daya output pada 1 desibel kompresi. Kalau kita lihat di sini, nah ini misalkan kan jadi terjadi 1 desibel kompresinya itu di sini. Jadi kalau tadi 1 desibel kompresi itu definisinya mana tadi ya? Nah ini kan, jadi terjadi penurunan dari linear dengan 1 desibel gitu. Nah, ini terjadi di sini kira-kira kan di 17-an, kemudian ini kira-kira di sini ya.
di min 10 ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, dia bersesuaian dengan lihat grafik ini sekitar di ya 17 desibel mili outputnya, kemudian bersesuaian dengan inputnya di min 12 desibel mili. Nah kalau di sini kan ya sekitar sini lah min 12 gitu kan. Nah maka gain pada kompresi 1 desibel itu adalah P out min P in. Jadi ini sekitar 29 desibel gitu. Nah, kemudian konversi dari desibel mili ke miliwatt ya. Karena ketika kita ingin mencari efisiensi, P desibel ini kan dalam miliwatt. Maka kita bisa konversi sebetulnya kan. Jadi kalau kita mengkonversi ya dari desibel mili ke miliwatt untuk daya keluaran saturasi itu kan 100 tadi kan di 20 desibel mili. 20 desibel mili itu kalau dikonversi kan berarti ya sorry. Ya ini kan 10 pangkat 20 itu kan 0,2 ya, jadi pangkat 2 ini miliwatt. Jadi ini 100 miliwatt ya kan gitu. Kemudian dayanya kan tadi 0 ya, berarti 0 itu kalau dikonversi 10 pangkat 0 gitu kali miliwatt satuannya. Jadi ini 10 pangkat 0 1 miliwatt kan gitu. Nah, jadi kemudian daya yang dipakai daya input masukan ya ke alatnya tadi kan kalau kita lihat di sini power supply yang digunakannya untuk menghidupkan peralatannya tadi pengamplifikasinya itu menggunakan 10 volt ya dayanya, kemudian arus yang digunakannya itu 100 miliampere gitu sehingga mengakibatkan di sini terjadi saturasi ya kira ini 0 sampai 20 kan gitu. Kalau ini 0 ini jadi 20 kan. Seperti itu. Nah, maka kita bisa menghitung efisiensi saturasinya itu adalah 100 miliwatt dibagi dengan ini kan 10 kali 100 miliwatt ya 1000 miliwatt ya 1000 miliwatt plus 1 miliwatt. Sehingga kalau dihitung nih jadinya kira-kira 10%. Jadi efisiensi saturasinya itu adalah 10% gitu. Gampang ya? Oke, itu tadi ya untuk besaran-besaran yang biasa dipakai dalam penguatan ya dalam kalau kita mendapat grafik gitu antara satuan daya input, daya output dalam suatu peralatan semikonduktor amplifier ya. Kemudian kita juga menggunakan power supply-nya itu berapa dayanya power supply ya. Kan kita tahu tuh. Itu tinggal dihitung ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya ini adalah jenis-jenis dari penguat semikonduktor microwave ya yang biasa dipakai. Kalau Anda lihat grafik 8.6, ini adalah peralatan semikonduktor microwave yang biasa dipakai ya untuk mengamplifikasi daya keluaran daya dari sumber gelombang mikro yang tadi rendah sampai sedang ya gitu. Nah, biasanya yang dipakai itu ada yang namanya bipolar transistor ya, bipolar transistor. Jadi nanti juga bisa dicek sih karakteristik bipolar transistor seperti apa ya gitu atau juga bisa search ya gambarnya seperti apa. Kemudian juga ada yang namanya FET ya. Kemudian ada yang namanya HEM. Ini field effect transistor, kemudian ini nanti kita lihat kemudian ini juga transistor di sini high electron mobility ya, high electron mobility transistor. Kemudian ada INFET di sini ada transit time ya gitu. Jadi ini dioda juga nih ya, INFET itu dioda juga semikonduktor ya. Nah, jadi yang ini bisa gede ya. Jadi dan dia bergantung banyak kepada frekuensi ya. Jadi untuk frekuensi tinggi ini
tidak bisa menggunakan bipolar transistor. Dia untuk frekuensi-frekuensi tinggi itu biasanya menggunakan InFET kan gitu. Kemudian juga bisa menggunakan HAM dan FET ya gitu. Tapi dayanya kita lihat FET bisa lebih tinggi ya daripada HAM dan impact gitu. Tapi tadi perangkat ini itu fungsi frekuensi ya, fungsi frekuensinya gitu. Oke, nah jadi transistor bipolar itu biasanya digunakan pada frekuensi rendah ya dari pita microwave-nya. Jadi dia bekerja pada 10 giga ya. Jadi antara 6 sampai 10 giga itu biasanya menggunakan transistor bipolar. Nah, kemudian untuk yang lebih sekitar 30 GHz itu menggunakan FET atau field ya, ini bukan valid ya, tapi field effect transistor. Jadi transistor efek medan gitu ya, bukan field ya, field transistor efek. Oke. Nah, kemudian ini dia memberikan frekuensi 2 kali lipat dari transistor bipolar ya. Jadi bisa sampai 30 GHz ya dia bagus gitu untuk mengamplifikasinya. Nah, kemudian yang daya lebih besar, kemudian frekuensi lebih tinggi itu bisa pakai HEM. HEM itu High Electron Mobility Transistor. Ya, semikonduktor juga ya. Nanti kita lihat sih seperti apakah sih HEM itu, High Electron Mobility Transistor. Ya, ini mirip-mirip dengan FET tetapi memberikan daya lebih besar dan respon frekuensi yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi bisa sampai 300 GHz itu pakai IM4 ya. Jadi ini adalah Impact Ionization Avalanche Transit Time. Jadi istilahnya dia nanti akan ada banyak ya semacam ini banyak sekali luncuran ya, luncuran elektron gitu pada saat tertentu gitu ya. Nanti prinsip kerjanya juga bisa Anda cek ya. IM4 itu seperti apa gitu. Nah, dia bisa menghasilkan daya hingga 300 GHz. Ya. Kalau saya ingat IM4 itu, saya ingat kalau di sistem kami itu laser itu namanya quantum case laser. Jadi quantum case laser itu mirip-mirip IM4 gitu. Jadi karena adanya rangsangan terhadap itu dan ya mirip-mirip juga dia di bahan bahan padatan ya, sumber laser di solid state itu bisa terjadi cascade. Jadi terjadi luncuran foton yang semakin besar ketika di-trigger ya pada tenaga tertentu. Mirip-mirip dengan ini juga gitu. Jadi ada banyak luncuran ya elektron gitu. Mirip-mirip nih IM4 dan quantum cascade laser ya gitu. Oke, nah ini yang kalau ya Anda bisa lihat di perangkat apa tuh namanya kalau sumbernya itu semikonduktor itu ada yang pakai transistor bipolar. Ini kayak gini ya gambarnya. Dia ada 3 ya transistor namanya, dia punya 3 kaki ya, ada emitter, ada basis, ada kolektor kan seperti biasa. Prinsip dasarnya sama ya. Cuman tadi mungkin jenis diodanya ya bisa PNP, NPN dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada FET, jadi Field Effect Transistor. Nah, ini merek Toshiba ya kan gitu. Ya seperti ini bentuknya. Kemudian ada HEM ya, High Electron Mobility Transistor. Ya, kayak gini. Salah satu contohnya. Kemudian ada FET ya. Ini sudah di housing ya, sudah ada housingnya ya. Gitu. Itu ya. Ini gambar-gambarnya ya gitu. Ya, Anda nanti bisa cek lebih lanjut sih gambar yang mungkin bisa di di perangkat microwave-nya tentunya bisa dilihat. Oke, nah kita lihat jenis transistor bipolar itu kayak apa sih bentuknya kan gitu. Nah, bentuknya kayak gini sih sebetulnya secara skematik ya. Ya namanya transistor kan sama ya. Di sini ada basis, ada kolektor, ada emitter ya. Nah, kemudian ini ada PN junction ya. PN junction antara basis dan kolektor dan basis dan emitter ya gitu. Kemudian di sini juga
arus pada emitter itu penjumlahan dari arus pada basis dan arus pada kolektor ya. Gitu. Nah, kemudian bisa kita lihat nih modulasi di arus basisnya 0,02 miliampere, kemudian ini bisa 1 miliampere ya, seterusnya gitu ya. Ya ini karakteristiknya ya, gitu. Oke, nah jadi arus basis yang masuk bervariasi dari rentang 0,02 miliampere ya. Nah ini jadi ada arus, ya oke. Jadi gambar 87A ini, dia menceritakan tentang transistor bipolar itu terdiri dari n-dop semikonduktor, yaitu emitor, ya kan di sini emitor ya. Ini adalah emitor, jadi dia gabungan dari semikonduktor dengan doping N. Kemudian ini dopingnya P, ini dopingnya N. Jadi NPN ya. Nah, oke. Kemudian transistor itu dari PN junction ya. Yang satu antara basis dan emitor, ya kan tadi basis dan emitor dan basis dan kolektor, ya, PN junction dia. Gitu. Kemudian 87B menunjukkan rangkaian skematik transistor bipolar sebagai emitor umum. Ya, arus emitor sama dengan jumlah arus basis ditambah arus kolektor. Nah, di sini kan, betul ya. Ya prinsip transistor lah ya. Gitu. Oke, nah perbedaan transistor bipolar gelombang mikro dengan transistor bipolar frekuensi rendah itu pada pengoperasiannya ya. Kecuali pada efek transit ya. Kapasitansi resistensi internal, induktansi eksternal terjadi pada gelombang mikro. Gitu. Ini bedanya ya, pada frekuensi microwave. Oke, ya ini microwave versus electron transit time ya. Ini ada travel, kemudian di sini ya kita lihat ini sampai mikrometer ya. Kemudian jarak tempuh gelombang mikro dan jarak tempuh elektron dalam satu siklus di berbagai frekuensi. Ini jarak travel oleh elektron bisa sampai 100 mikro jaraknya. Gitu. Ini frekuensinya. Oke, ini teknik pabrikasinya ya, cara membuatnya ya. Ya, nanti Anda bisa lebih lanjut deh ya. Udah jam 7. Oke. Nah, jadi di sini juga di ini kan apa namanya di cara membuat ya transistor bipolar microwave ya. Ya. Nah, ya ini cara bagaimana PN plus, P plus dan seterusnya ya. Ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut deh ini ya. Kayak gitu ya. Nah, oke, jadi ada pabrikasinya juga gitu dijelasin nih cara membuat per silikon sebesar 200 mikrometer, kemudian lapisan dop N-nya itu bagaimana gitu ya cara membuatnya. Nah, kita tinggal beli aja sih sebenarnya. Tapi ya Anda biar lebih agar tahu lah pengetahuan gitu ya bagaimana sih cara membuat sebetulnya bisa nggak kita ya. Saya sendiri belum, ya saya cuma lihat aja gitu. Oke, ini ada tampang lintang ya, cross section ya dari microwave bipolar transistor. Ya. Oke, yang berikutnya adalah field effect transistor tadi ya. Jadi field effect transistor yang gambarnya tadi kayak gini ya. Nah ini FET ya. Ini FET. Nah, field effect transistor. Jadi field effect transistor itu terbuat dari substrat semi isolasi yang berfungsi sebagai dukungan transistor. Jadi FET memiliki sumber, gerbang, dan saluran pembuangan. Tentunya di sini ada, nah dia ada junction Schottky ya, yang sering disebut dengan MOSFET, gitu, gerbang. Nah, semikonduktor yang digunakan biasanya gallium arsenide ya. Nah, jadi transistor yang sering digunakan untuk sirkuit komputer itu MOSFET. Nah, dia ini seperti ini gambarnya. Jadi ada GAS, kemudian sini ada source, kemudian ada gate, ini ada drain ya. Kayak gini lah bentuknya ya. Nah, ini karakteristiknya ya. Seperti ini. Ini ada gain, ada drill, kemudian ini ada source-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah HEM, High Electron Mobility Transistor ya. Mirip-mirip ya seperti FET sepertinya. Yang di sini tapi Anda lihat di sini lebih ini ada GAS di sini, kemudian dia ada beberapa lapis ya, banyak di sini.
Sehingga ini ada heterojunction dan seterusnya. Yang dilihat ini ada substrate GAS, kemudian NGAS, AlGAS gitu. Jadi lebih kompleks dan hasilnya tentunya tadi ya bisa frekuensinya lebih tinggi ya, dayanya juga bisa lebih tinggi. Pakai HEM gitu. Kemudian ada yang juga transistor packaging and mounting ya. Gitu. Kemudian S parameter, kayak transistor biasing and matching itu sama juga jenis apa namanya untuk mengamplifikasi ya. Gitu. Ini di 2 GHz ya. Kemudian, nah ini tadi yang impact and amplifier. Jadi dia sistemnya dioda ya, dia namanya dioda impact ya. Jadi ini ada in, kemudian ada sirkulator, kemudian sini ada impact-nya untuk memperbesar, kemudian P-out-nya sudah lebih besar. Gitu ya. Jadi berbeda dengan transistor bipolar yang bekerja baik pada frekuensi 30 GHz karena keterbatasan waktu transit, impact benar-benar menggunakan efek waktu transit gitu untuk menghasilkan gelombang mikro. Nah, dia juga ya karena dia dioda impact ya, dipasang pada sebuah rangkaian resonator rongga. Nah, di sini ada PNIN ya seperti ini, operasi impact ya. Ya ini contoh apa namanya sambungan PN, P plus dan seterusnya ya. Contoh-contohnya nih. Jadi sebuah dioda impact itu memiliki 2 modus operasi ya. Yang jelas itu ada modus negatif resisten, kemudian ada injection lock gitu. Jadi efisiensi yang ini nih lebih besar gitu. Jadi oke. Jadi itu ya. Jadi beberapa peralatan yang sering dipakai dalam mengamplifikasi apa namanya keluaran gelombang mikro, daya gelombang mikronya yang rendah sama sedang itu biasanya diamplifikasi dengan tadi ada apa namanya bipolar transistor, kemudian field effect transistor, atau bukan HAM transistor, kemudian ada impact dioda amplifier ya gitu. Oke. Mungkin itu ya apa namanya beberapa hal yang mungkin nanti bisa ya Anda pelajari lebih lanjut deh kalau tertarik ya. Oke, Mas, begitu yang bisa saya sampaikan ya untuk tambahan topik kita sore ini ya. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjut dengan presentasi. Mbak, silakan yang kelompok. Baik, saya izin presentasi nggak Pak? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Kelompok 7 akan mempresentasikan gelombang mikro sebagai pengolah limbah menjadi energi. Pertama saya Aulia Tataning Sumantari dan rekan saya Fikri Abdul Al-Ghifari. Yang pertama, latar belakang. Jadi material seperti limbah minyak, limbah plastik, dan limbah biomasa, material di atas tersebut dapat didaur ulang, digunakan untuk sumber energi dan bahan baku kimia. Namun ternyata material di atas masih banyak dibuang atau tidak diolah. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian pengolahan limbah biasanya digunakan menggunakan pembakaran yang dapat menghasilkan energi berupa energi panas ataupun dimanfaatkan dengan energi listrik. Namun, asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan pelepasan gas rumah kaca yang merusak lapisan ozon. Konversi termal ini melibatkan berbagai proses dekomposisi termal seperti pirolisis dan gasifikasi untuk mengurai bahan limbah menjadi molekul yang lebih kecil sebagai sumber energi. Oleh karenanya ditemukan proses pengolahan limbah pirolisis yang memproses ulang limbah menjadi lebih banyak energi yang dihasilkan daripada energi yang terbuang. Apa yang disebut dengan pirolisis?
Pirolisis adalah proses penguraian bahan organik berbasis karbon yang menggunakan sedikit atau bahkan tanpa oksigen yang mengubah material yang besar tadi menjadi fragmen yang lebih kecil dengan pemanasan pada suhu tinggi sekitar 300 sampai 1300 derajat Celcius. Pirolisis ini mengoptimalkan proses konversi termal untuk memaksimalkan produk menghasilkan 3 buah produk utama, yaitu padatan berupa arang, cair berupa bioil, dan gas berupa biogas. Pirolisis menggunakan gelombang mikro merupakan proses yang baru ditemukan tahun 1995 oleh Tex and Ltd Hainault yang merupakan proses yang baru dan masih terus berkembang. Nah, dalam proses ini bahan limbah dicampur dengan bahan penyerap gelombang mikro yang memiliki karbon yang cukup tinggi seperti karbon partikulat untuk menghasilkan energi panas yang cukup untuk bahan pirolisis. Bahan kemudian diolah secara termal menggunakan sedikit atau tanpa oksigen dengan pemanasan gelombang mikro yang kemudian diubah menjadi molekul yang lebih kecil dan menghasilkan produk volatil berupa minyak, gas, ataupun padatan berupa arang. Selanjutnya yaitu perbandingan pirolisis konvensional dengan pirolisis microwave. Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara kedua tersebut ada pada proses pemanasannya. Pada pirolisis konvensional, proses pemanasannya menggunakan energi listrik, sedangkan pada pirolisis microwave, pemanasannya menggunakan gelombang mikro. Berikut beberapa kelebihan pirolisis microwave dibandingkan dengan pirolisis konvensional. Yang pertama yaitu pemanasan seragam sampai tingkat molekul. Seperti pada gambar bisa dilihat pada pemanasan menggunakan microwave, warna yang tertampil tampak seragam, berbeda dengan pemanasan dengan metode konvensional, di mana warna oranye atau suhu rata-rata tinggi hanya pada permukaannya saja, tidak sampai menembus ke lapisan dalam. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya yaitu tidak diperlukan fluidisasi, lalu proses yang fleksibel, efisiensi konversi energi listrik yang tinggi, pemanasan lebih cepat, teknologi matang, dan low capital cost. Berikut beberapa aplikasi pirolisis gelombang mikro dalam pengolahan limbah menjadi energi. Yang pertama yaitu pada limbah minyak mesin otomotif. Pirolisis gelombang mikro ini baru-baru ini menunjukkan potensi yang sangat baik untuk mendaur ulang limbah minyak sebagai sumber energi atau bahan baku industri. Nah, prosesnya dilakukan dalam open microwave yang dimodifikasi dengan adanya partikulat karbon sebagai penyerap gelombang mikro, lalu menghasilkan hidrokarbon yang ukurannya lebih kecil dari yang ada pada limbah minyak dan gas hidrogen. Limbah minyak sendiri merupakan penyerap gelombang mikro yang buruk karena sifatnya itu non-polar. Oleh karena itu diperlukan pemanasan melalui kotak dengan bahan serapan gelombang mikro yang tinggi. Sebagai contoh yaitu partikulat karbon untuk mencapai titik pemecahan termal pirolitik. Selanjutnya, hasil dari limbah minyak mesin otomotif ini menghasilkan minyak dengan persentase 88%, lalu mengandung konsentrasi substansial dari hidrokarbon alifatik dan aromatik ringan. Produk minyak ini menunjukkan pemulihan yang tinggi dari nilai kalori yang ada dalam limbah minyak, relatif bebas kontaminan dengan kandungan yang rendah belerang, oksigen, residu, dan hampir seluruhnya bebas dari logam. Produk minyak ini juga menunjukkan risiko toksik yang rendah dan mengandung jumlah yang dapat diabaikan dari hidrokarbon polisiklik aromatik beracun yang merupakan salah satu masalah untuk penggunaan pirolisis konvensional.
Produk minyak ini berpotensi setara dengan bahan bakar transportasi umum atau bisa ditambahkan ke kilang minyak untuk bahan baku kimia untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, aplikasi pada limbah plastik terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu pengkondisian awal, di mana limbah plastik digolongkan dan dikumpulkan. Yang kedua itu penghancuran, di mana limbah plastik dibentuk menjadi serpihan-serpihan kecil. Lalu proses pirolisis, di mana limbah plastik dimasukkan kepada microwave untuk dilakukan proses pirolisis. Lalu ada kondensasi dan penghilangan minyak. Selanjutnya, hasil pengolahan limbah plastik ini, pirolisis gelombang mikro telah berhasil diterapkan pada polietilen densitas tinggi menggunakan pengaduk lapisan karbon, menghasilkan minyak yang tinggi, sekitar 80% pada suhu 500 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius. Lalu sisanya seperti pada gambar, 15% untuk gas dan 5% untuk karbon hitam. Hasil ini telah diperluas pada limbah kemasan berlapis aluminium, di mana proses pirolisis dilakukan untuk memisahkan aluminium dari laminasi polimer berlapis aluminium seperti dalam tabung pasta gigi. Prosesnya menunjukkan potensi yang baik, yang dimana hampir seluruh fraksi aluminium dapat diperoleh kembali dari kemasan limbah. Selanjutnya, limbah biomasa. Limbah biomasa yang dimaksud adalah sewage rock atau lumpur limbah, yaitu segala sesuatu yang disiram, dituangkan, dan dibuang ke sistem pengairan yang berasal dari sampah rumah tangga sampai sampah industri. Metode pengolahan limbah menggunakan gelombang mikro menjadi alternatif. Pengolahan lumpur limbah kebanyakan hanya terbatas pada pembuangan, termasuk pembuangan di laut, pertanian, atau bahkan hanya ditimbun. Nah, hal tersebut dapat membahayakan bagi lingkungan. Namun sebenarnya lumpur limbah mengandung bahan organik yang tinggi karena berasal dari pengolahan air limbah perkotaan atau industri. Lumpur limbah biomasa heterogen juga mengandung fosfor dan nitrogen yang jika diolah dengan baik akan bermanfaat sebagai sumber energi. Pirolisis lumpur limbah menggunakan gelombang mikro dipilih karena dapat menghasilkan teknologi hemat biaya untuk mengubah lumpur limbah menjadi bahan bakar nabati bermutu tinggi dalam skala komersial. Lumpur limbah dicampur dengan arang dan mengalami proses pirolisis gelombang mikro pada suhu 1040 derajat Celcius. Pengaringan menggunakan gelombang mikro sangat efektif pada tahap awal pirolisis. Uap yang dihasilkan dari pengaringan kemudian diinduksi dengan gelombang mikro dan dimanfaatkan untuk gasifikasi produk. Gasifikasi adalah proses konversi biomasa menjadi bahan bakar berbentuk gas seperti H2, CO, N2, dan gas yang mudah terbakar lain. Kualitas gas yang diperoleh mengandung syngas hingga 66% dan kandungan PaH yang kecil. Selain itu, pengolahan ini juga menghasilkan bio-oil yang mengandung karbon lebih tinggi, nitrogen dan oksigen yang lebih rendah, serta biochar atau arang yang memiliki kandungan energi yang lebih tinggi dan potensi absorpsi gas yang lebih baik. Selanjutnya, pengolahan limbah ban bekas. Ban bekas menjadi daur ulang yang sebaiknya dilakukan atau wajib karena proses produksi mobil yang cukup besar. Namun ternyata ban-ban ini sulit terurai. Namun di lain hal, ban ini memiliki kandungan karbon dan hidrogen yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan karena memiliki nilai kalori yang lebih baik. Di sisi lain, pemanfaatan ini banyak digunakan untuk proses pembakaran industri besar yang membutuhkan panas. Namun, asap yang dihasilkan mengandung polutan yang berbahaya bagi lingkungan.
Oleh karena itu, pirolisis menjadi solusi terbaik karena dapat mengubah bahan bekas menjadi energi lain yang bermanfaat. Pirolisis ban dengan gelombang mikro dilakukan karena bahan bekas sendiri mengandung bahan penyerap gelombang mikro seperti kabel logam, zat aditif logam oksida, dan karbon hitam yang dapat menyerap radiasi gelombang mikro dan mengubahnya menjadi panas. Proses pemanasannya yaitu berupa gerakan elektron atau ion yang dipercepat secara klasik oleh medan gelombang mikro dalam media penghantar atau dengan interaksi putaran dipol. Mekanisme tersebut berkontribusi pada pemanasan material sehingga laju reaksi kimia meningkat berkali lipat atau bisa disebut dengan prosesnya jadi lebih cepat gitu. Nah, kemudian hasil yang diperoleh pirolisis ini berupa 3 produk, yaitu produk cair yaitu minyak plastik, produk padat karbon hitam, dan produk gas yaitu gas H2, CH4, dan C2H4. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Oke Mbak. Wah, menarik sekali loh. Dalam bayangan saya, wah ini satu hal yang bisa jadi topik skripsi yang banyak banget nih sebetulnya ya. Jadi bisa ban, bisa minyak jelantah kalau sekarang ya. Jadi banyak hal loh yang ini ide untuk PKM juga banyak loh di sini. Ya kalau Anda mau coba tertarik, peralatannya kan hanya microwave oven itu sebetulnya ya. Jadi bisa tuh dipraktikkan ya, Anda kerjasama dengan teman-teman di mungkin kimia ya, untuk arangnya dan sebagainya. Oke, silakan untuk didiskusikan ya. Ini ada Margareta nih, karbon hitam itu bisa digunakan lagi. Oke, mana tadi? Oke. Karbon hitam itu bisa digunakan lagi atau sudah benar-benar limbah ya? Kan gitu. Gimana Mbak Aulia? Ada tanggapan? Itu karbon bisa untuk nanam anggrek ya. Kalau istri saya karbonnya dipakai nanam anggrek. Karbon itu juga bisa dipakai untuk hal lain. Oke, silakan Mbak Aulia atau Mas Fikri. Halo? Iya Pak. Jadi karbonnya itu berupa arang ya. Iya. Arangnya itu nanti saya masih cari-cari ini Pak. Ya, nanti arangnya itu bisa juga untuk dipakai untuk bahan bakar sebetulnya kan. Iya. Iya, jadi bahan bakar dibuat kayak apa tuh namanya biomes. Jadi dipakai dibentuk jadi kotak-kotak gitu, bisa untuk bakar nasi goreng. Ya pokoknya jadi arang untuk bahan bakar ya. Betul. Gitu. Jadi dipadatkan untuk itu. Gitu, Mbak Margareta ya. Bro, ini topik ini ya, kalau Anda serius sih, ini menarik banget loh. Untuk PKM ya terutama, kalau Anda ada yang tertarik untuk PKM itu bisa solusi untuk limbah ya. Pertama misalkan ya, tadi kan limbah-limbah lingkungan, kemudian bahan bekas, itu kan banyak tuh yang belum dimanfaatkan. Dan kalau Anda lihat dari bahan bekas itu bisa ada 3 produk ya. Ada minyaknya, ada arangnya, ada gasnya gitu. Gasnya bisa untuk korek api dan macam-macam loh. Wah, itu menarik banget tuh kalau bisa diwujudkan ya. Wah, saya jadi tertarik nih. Gelombang mikro memang bisa untuk MBKM nih. Iya, karena saya cari tahu juga ini masih baru gitu Pak. Jadi masih banyak diteliti juga untuk pirolisis menggunakan gelombang mikro. Ya, betul. Ya menarik loh. Ya. Oke, dari Anda semua ini ada yang tertarik nggak di bawah bimbingan saya nih untuk PKM? Atau ya skripsi lah, boleh juga. PKM sambil skripsi. PKM kan dapat dana tuh untuk gitu. Boleh tuh ya. Kita nanti kalau memang serius, saya bisa beli satu lagi tuh microwave ovennya.
Kalau ada 2 bisa beli 2 juga. Gampang ya. Permisi, izin bertanya. Ya, silakan Mas Alid. Maaf tadi mungkin saya terlewat, tapi temperatur untuk pirolizisnya tadi berapa ya? Disebutkan atau tidak ya? 300 sampai 1300 derajat. 300 atau sebentar, agak putus-putus ya. 300 sampai 1000-an segitu derajat Celcius, Mas. Iya, Oh, pokoknya oke. suhu tinggi. Tapi kan itu kalau yang yang konvensional itu ya Mbak ya. Halo Mbak Aulia. Itu kalau pirolisis yang konvensional kan? Tapi apa ya? Saya belum tahu apakah itu juga untuk gelombang mikro juga. Tapi untuk yang pirolisis aja itu sekitar segitu, Pak. Ya. Tapi intinya kalau pirolisis itu memang menggunakan suhu yang tinggi. Oh, jadi mungkin kalau untuk digunakan pengolahan limbah pabrik itu cost-nya masih terlalu tinggi ya? Sebenarnya kalau saya cari tahu juga dengan Fikri itu sudah ada apa ya, kayak alat pirolisis menggunakan gelombang mikro yang sudah dijual gitu. Jadi ternyata ini juga sudah dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik lain seperti itu. Karena memang apa ya, kalau pakai gelombang mikro itu cost-nya jauh lebih rendah. Soalnya dia waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit seperti itu, sama manfaatnya apa ya, produknya itu jauh lebih bagus. Oh, oke. Oh, ada linknya itu. Terima kasih. Siapa lagi yang mau pirolisis? Wah, ini saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam nih ya. Jujur aja. Karena kalau kita sih tidak usah skala pabrik dulu, skala lab dulu aja gitu kan. Pakai ya sama kan, kita punya ada pakai microwave oven gitu, apa yang terjadi ya. Kita coba, tentunya jangan satu ban bekas ya, tapi banyak mungkin satu. Ya ordernya kecil mestinya kan, order lem lah gitu. Oh dan iya saya ingat banget, itu ada tawaran ya, tawaran dari apa gitu untuk riset pemanfaatan limbah plastik memang. Nah mungkin tadi ya, pirolisis dengan microwave itu bisa menjanjikan tuh. Itu ada tawaran loh di MIPA ya, jadi bagaimana mengelola limbah plastik. Nah limbah plastik yang itu bisa menjadi produk lain dan itu untuk sumber energi menarik banget tuh. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Aulia ya, berarti bakal memakai energi yang lumayan ya di pembuatannya kan apa nih, memanasin pakai microwave sampai suhu segitu. Ada penelitian enggak energi yang dipakai membuat apa nih, lama energi dari bahan bakar ya apakah efisiensi tinggi? Oh, udah dijawab sama Fikri nih. Ya Mas, cocoknya emang untuk skala industri. Ya kita di lab sih nyoba-nyoba dulu. Saya pernah juga memang untuk pembuatan biomasa itu lebih efektif menggunakan gelombang mikro. Itu apa namanya dulu dari Profesor siapa ya namanya? Nur Huda ya di Universitas UB. Itu juga itu ada ide tentang pembuatan biomas dengan memanfaatkan gelombang mikro. Ya mungkin ini ya gitu.
Kemudian, ataukah ada energi yang hilang tapi tetap dilakukan karena mengurangi limbah? Silakan, Mbak Aulia atau Mas Fikri. Saya kurang paham dengan maksudnya. Artinya bahwa kalau energi yang dimanfaatkan itu apakah tentu ada energi yang hilang karena dipakai untuk ya sumber gelombang mikro, tapi juga karena mengurangi limbah yang ada kan, betul. Iya. Nah, apakah efektif gitu ya? Oke. Jadi kalau menggunakan gelombang mikro itu sebenarnya dia tuh seperti kelebihannya tadi, waktunya lebih cepat, kemudian dia itu bisa sampai ke molekul gitu. Sebenarnya pirolisis itu sebuah proses untuk mengurai limbah yang mana hasil produknya itu jauh lebih banyak manfaatnya gitu. Jadi ada yang nggak manfaat, tapi ternyata energi yang dihasilkan itu jauh lebih besar gitu daripada proses yang lain gitu. Nah, proses pirolisis menggunakan gelombang mikro ini yaitu memanfaatkan gelombang mikro untuk mempercepat dan juga karena tadi bahan yang digunakan itu kan kebanyakan menggunakan karbonnya, di mana karbonnya ini tadi itu lebih digunakan untuk menyerap gelombang mikro gitu loh. Jadi prosesnya jadi lebih cepat seperti itu. Oke, good ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Wah, ini juga satu alternatif energi ya, energi terbarukan dari recycling limbah ya, itu bagus tuh. Jadi sampah-sampah yang menggunung itu kalau memang bisa di-recycle menjadi bahan energi baru dan terbarukan kan sangat baik sekali ya. Terutama limbah-limbah plastik yang bisa tidak terurai juga termasuk ban ya, ban-ban bekas itu kan. Itu bagus banget tuh. Tapi saya tetap lebih cenderung kalau recycling energi itu kita ya dari limbah itu perlu dan memang banyak juga ya. Tapi saya pendukung PLTN ya. Mungkin agak sedikit nyambung juga ya. Pembangkit nuklir itu tetap harus dibangun gitu. Untuk industri ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Oke, sambil nunggu. Nah, ini berarti fokusnya memang di pemanfaatan limbah ya dan microwave lebih efisien dari cara-cara konvensional. Gimana Mbak Ulia atau Mbak Mas Fikri? Oke, betul ya jawabannya gitu. Oke. Nah, oke. Kalau tidak ada, oke. Saya nampilin lagi absensi deh. Ya, silakan ya. Oke, terima kasih Mbak Aulia dan Mas Fikri ya. Menarik sekali. Ini membuat saya jadi tertarik untuk topik riset lainnya yang ingin saya ajukan ya. Sekarang saya masih fokus memang ke fotoakustik tomografi, pemanfaatan untuk kedokteran ya, tapi juga karena sekarang kita banyak masalah tentang lingkungan, tentang sampah dan sebagainya, kayaknya ada alternatif lain nih di renewable energy ya, itu dengan pemanfaatan gelombang mikro. Ini satu hal yang membuat saya ingin kembali mempelajari ya. Gitu. Jadi kalau dari Anda ada yang ingin ikut dengan saya misalnya, silakan ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada berarti kuliah kita cukup ya. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke, silakan. Yang belum absen silakan absen ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya.